warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, kami dari Institut Agama Islam Negeri Kudus dengan Ahmad Zulfikri sebagai Ketua Tim, Alia Fitrahani sebagai anggota 1, dan saya Putri Nabila Pasduki sebagai anggota 2. Kami akan mendemonstrasikan aplikasi pembelajaran yang telah kami buat untuk mengikuti lomba media pembelajaran Science Education Festival 2022 yang diselenggarakan oleh HMPS Tadris IPA UIN Salatiga. Aplikasi pembelajaran yang telah kami buat yaitu Laborit. Laborit merupakan laboratorium belajar elektrolit. Sesuai dengan kepanjangannya, Laborit berisi tentang pembelajaran larutan elektrolit dan non-elektrolit. Aplikasi Laborit ini ditujukan untuk siswa kelas 10, SMA, MA, dan sederajat. Aplikasi Laborit dibuat menggunakan Adobe Flash dengan bahasa pemrograman ActionScript 3.0. Sebelumnya, aset properti dibuat terlebih dahulu menggunakan CorelDRAW. Kemudian, pada proses finishing, kami menggunakan Adobe Animate karena target aplikasi ini adalah berbasis Android. Berikut ini merupakan tampilan dari aplikasi Laborit. Nah, ini merupakan tampilan dari Laborit. Kita klik mulai. Pada halaman Laborit terdapat tombol menu, kemudian tombol profil kami yang berisi profil pengembang, kemudian tombol musik yang berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan musik. Pada tombol menu terdapat fitur petunjuk, fitur KD, fitur materi, fitur kuis, dan fitur filler. Kita menuju ke fitur petunjuk. Pada fitur petunjuk terdapat petunjuk penggunaan tombol yang ada di aplikasi Laborit ini. Yang pertama, terdapat tombol menu yang berfungsi kembali ke halaman menu, kemudian tombol repeat yang berfungsi agar kembali ke halaman awal, kemudian ada tombol profil yang berfungsi membuka profil pengembang, kemudian ada tombol petunjuk yang berfungsi membuka petunjuk penggunaan game, kemudian ada tombol play music yang berfungsi agar musik bermain lagi, kemudian ada tombol mute music yang berfungsi agar musik berhenti, kemudian ada tombol previous yang berfungsi agar ke halaman sebelumnya, dan yang terakhir ada tombol next yang berfungsi agar ke halaman selanjutnya. Kita kembali ke menu, kita masuk ke fitur KD. Nah, pada fitur KD ini merupakan kompetensi dasar dan indikator yang dicapai dalam pembelajaran larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pada poin 3.8, menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Kemudian poin 4.8, membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan. Kemudian untuk indikatornya, poin 3.8.1 menyebutkan pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Poin 3.8.2 mengidentifikasi larutan elektrolit dan non-elektrolit melalui percobaan. Poin 3.8.3 mengelompokkan larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit berdasarkan sifat daya hantar listriknya. 3.8.4 menganalisis daya hantar listrik larutan. Kita kembali ke menu. Aplikasi Laborit ini juga dilengkapi dengan fitur materi. Langsung saja kita masuk ke fitur materi. Nah, fitur materi ini berisi materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Selain itu juga, fitur materi didukung oleh fitur gampang hafal. Fitur gampang hafal ini berisi rangkuman
pembelajaran mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit sehingga dapat memudahkan siswa dalam belajar. Langsung saja kita ke subbab larutan elektrolit. Di sini disajikan pengertian dari larutan, di mana larutan adalah campuran homogen dari dua zat atau lebih. Larutan itu tersusun dari pelarut dan zat terlarut. Kita klik next. Selanjutnya disajikan juga pengertian dari larutan elektrolit. Larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik akibat adanya ion yang bergerak. Larutan elektrolit dapat terbentuk jika senyawa ionik, senyawa asam, dan senyawa kovalen polar dilarutkan ke dalam air. Next. Nah, di sini juga terdapat senyawa pembentuk larutan elektrolit. Ada senyawa ion, senyawa kovalen polar. Nah, di sini dilengkapi dengan perbedaan dari jenis senyawa ion dan senyawa kovalen polar, yaitu padatan, lelehan, dan larutan. Disebutkan juga sifat-sifat dari jenis senyawa ion itu sendiri. Padatan memiliki sifat tidak dapat menghantarkan arus listrik karena ion-ionnya tidak bergerak bebas. Kemudian jika lelehan itu memiliki sifat dapat menghantarkan listrik karena ion-ionnya bergerak relatif lebih bebas dibandingkan ion-ion dalam zat padat. Sedangkan untuk jenis larutan memiliki sifat dapat menghantarkan listrik karena ion-ionnya dapat bergerak bebas. Nah, yang ini jenis senyawa kovalen polar. Disajikan juga dengan perbedaan jenisnya. Selanjutnya, terdapat juga penggolongan larutan elektrolit, di mana elektrolit itu dibagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat itu memiliki derajat ionisasi sama dengan 1, sedangkan elektrolit lemah memiliki derajat ionisasi lebih dari 0 kurang dari 1. Apa sih derajat ionisasi itu? Derajat ionisasi merupakan parameter larutan elektrolit. Rumus dari derajat ionisasi itu perbandingan dari jumlah mol dari zat yang terionisasi dengan zat mula-mula. Di sini juga dilengkapi dengan rumus derajat ionisasi, yaitu jumlah mol zat terion dibagi jumlah mol zat mula-mula. Kita klik next. Nah, di sini juga ada penjelasan mengenai elektrolit kuat, dilengkapi dengan animasi-animasi yang sangat menarik. Nah, ini juga sifat larutan elektrolit kuat. Disajikan dengan animasi yang sangat menarik. Elektrolit kuat itu terbentuk dari senyawa asam kuat, yaitu tersusun dari atom hidrogen dan anion. Kemudian senyawa basa kuat. Basa kuat ada dua, yaitu basa kuat golongan 1A dan basa kuat golongan 2A. Selanjutnya ada senyawa basa yang tersusun dari kation dan ion hidroksida. Selanjutnya ada senyawa ionik yang tersusun dari kation dan anion. Bukan hanya elektrolit kuat saja, tetapi terdapat juga penjelasan dari elektrolit lemah. Dilengkapi dengan animasi yang sangat menarik. Nah, elektrolit lemah itu ada dua senyawa. Yang pertama yaitu senyawa asam lemah dan senyawa basa lemah. Kita kembali dengan menekan tombol repeat. Selanjutnya, kita masuk ke subbab larutan non-elektrolit. Pada larutan non-elektrolit juga disajikan pengertian dari larutan. Kemudian, pengertian dari larutan non-elektrolit.
Sifat larutan non-elektrolit. Nah, senyawa yang termasuk larutan non-elektrolit itu yang pertama ada senyawa kovalen non-polar. Bisa dilihat senyawa-senyawanya. Kita kembali. Pada fitur materi didukung juga fitur gampang hafal. Kita langsung ke fitur gampang hafal. Nah, di sini berisi rangkuman terkait materi larutan elektrolit dan non-elektrolit sehingga siswa dapat mudah untuk belajar materi ini. Di sini disajikan secara ringkas terkait perbedaan dari elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Dilihat dari gelembung gas, daya hentam listriknya, nyala lampunya, ionisasi di air, kemudian ikatan kimianya, derajat ionisasinya. Nah, selanjutnya terdapat senyawa larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di sini juga secara ringkas terkait perbedaan elektrolit dan non-elektrolit. Apabila elektrolit itu senyawanya asam, basa, dan garam. Sedangkan senyawa non-elektrolit itu selain asam, basa, dan garam. Selanjutnya terdapat syarat senyawa larutan elektrolit kuat. Apabila asam itu H+ dengan golongan 7A kecuali F. Kemudian basa itu OH- dengan golongan 1A dan 2A selain Be dan Mg. Kita kembali dengan menggunakan tombol repeat. Nah, itulah materi yang ada di dalam aplikasi Laborit. Dalam aplikasi Laborit ini terdapat fitur kuis, di mana fitur kuis ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Langsung saja kita masuk ke fitur kuis. Nah, di sini kalian isikan terlebih dahulu nama kalian. Kemudian isikan kelas. Jangan lupa berdoa dulu sebelum mengerjakan. Apabila sudah terisi, lalu kita klik mulai. Pada fitur kuis ini terdapat 10 soal yang bertipe pilihan ganda, di mana kalian harus memilih jawaban yang benar. Setelah selesai, maka akan muncul nilai yang kalian dapatkan. Setelah kita belajar dan memahami materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, kita dapat melakukan praktikum secara virtual melalui fitur VLab. Yuk kita masuk ke fitur VLab. Pada fitur VLab terdapat petunjuk penggunaan VLab Laborit. Petunjuk pertama, sambungkan kabel ke salah satu sisi baterai, bisa kutub positif atau kutub negatif. Petunjuk kedua, perhatikan perubahan warna di ujung kabel, warna hitam untuk negatif dan warna merah untuk positif. Petunjuk tiga, sambungkan sisi kabel lainnya dengan gelas beker dengan larutan berwarna biru. Petunjuk empat, ambil satu kabel lagi, lalu sambungkan satu sisi kabel tersebut ke gelas beker berwarna merah. Petunjuk 5, perhatikan perubahan warna ujung kabel. Petunjuk 6, sambungkan satu sisi kabel lainnya ke lampu. Petunjuk 7, ambil satu kabel lagi, sambungkan ke sisi baterai yang lain. Petunjuk 8, sambungkan sisi kabel tadi ke lampu. Petunjuk 9, perhatikan apakah lampu menyala atau tidak. Petunjuk 10, ganti larutan yang telah diuji, bisa berwarna biru, dengan menyeret larutan yang belum diuji, larutan yang berwarna merah atau larutan yang berwarna
kuning ke posisi kabel. Petunjuk 11, setelah melakukan uji coba, drag nama senyawa ke label larutan sesuai dengan warnanya. Petunjuk 12, tekan tombol centang hijau, lihat hasil apakah sudah benar atau masih salah. Petunjuk 13, jika masih salah, dapat diulang lagi menggunakan tombol reset berwarna merah. Petunjuk terakhir, lakukan uji coba sampai benar. Selanjutnya kita start VLab. Nah, langkah pertama, letakkan baterai pada meja lab. Kemudian ambil dua larutan yang berbeda warnanya. Kali ini saya menggunakan larutan berwarna biru dan larutan berwarna kuning. Kemudian letakkan dua lampu pada meja lab. Nah, setelah itu ambil kabel dan letakkan ujung kabel pada salah satu kutub pada baterai. Boleh kutub negatif dan boleh kutub positif. Karena saya meletakkan pada kutub negatif, maka warna ujung kabel berubah menjadi hitam. Tetapi apabila kalian meletakkan ujung kabel pada kutub positif, maka ujung kabel berwarna merah. Kemudian ambil kabel lagi, kemudian letakkan pada larutan dan ujung lampu. Di sini perhatikan pada ujung kabel. Apabila warnanya berubah, maka larutan ini termasuk larutan elektrolit. Kemudian ambil satu kabel lagi dan letakkan pada kutub positif baterai dan ujung lampu. Nah, di sini terlihat lampu akan menyala. Ulangi langkah tersebut pada larutan yang berwarna biru. Dapat dilihat bahwa kedua lampu sama-sama menyala, tetapi lampu pada larutan berwarna biru menyalanya sangat terang, dan lampu pada larutan yang berwarna kuning nyalanya redup, sehingga kita dapat simpulkan bahwasannya larutan yang berwarna biru merupakan larutan elektrolit yang bersifat kuat. Sedangkan larutan yang berwarna kuning merupakan larutan elektrolit yang lemah. Apabila kalian lupa untuk petunjuk penggunaan VLab, maka kalian dapat mengklik tanda I pada dekat tombol musik. Kita dapat mengganti larutan dengan berwarna merah. Nah, di sini lampu tidak menyala apabila diganti dengan larutan yang berwarna merah, sehingga larutan yang berwarna merah merupakan larutan non-elektrolit. Selanjutnya, kita harus menebak nama larutan. Larutan yang berwarna biru, saya coba drag NaCl, kita drag pada kolom biru. Kemudian larutan yang berwarna kuning, saya coba AgNO3, kita drag AgNO3 pada kolom berwarna kuning. Dan larutan yang berwarna merah, saya coba C6H12O6, kita drag. Nah, setelah kolom terisi jawaban,
kita klik centang berwarna hijau. Apabila terdapat 3 centang, maka jawaban benar. Dan apabila dari ketiga ada yang salah atau terdapat tanda silang, maka kita dapat mengulanginya dengan menggunakan tombol repeat. Nah, itulah cara kerja dari VLab. Sangat asyik bukan? Selain kita belajar, kita juga dapat melakukan praktikum secara virtual. Jadi, kita dapat belajar dengan suasana yang menyenangkan. Nah, itulah spesifikasi aplikasi pembelajaran Laborit yang telah kami buat. Pastinya, aplikasi Laborit ini memiliki kelebihan dibanding aplikasi pembelajaran lainnya. Aplikasi Laborit merupakan solusi untuk membantu menciptakan sarana dan prasarana pembelajaran yang berbasis teknologi informasi yang mudah dijangkau dan mudah untuk didapatkan. Hanya dengan menginstal aplikasi Laborit ini pada Android kalian. Selain dari tampilannya yang sangat menarik, aplikasi ini dilengkapi dengan animasi yang dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa, serta menciptakan suasana pembelajaran yang sangat menyenangkan. Aplikasi ini dapat digunakan kapanpun dan dimanapun, karena aplikasi ini berbasis Android, di mana generasi saat ini tidak bisa terlepas dari yang namanya Android, sehingga aplikasi Laborit ini dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Aplikasi Laborit dapat juga dikatakan sebagai aplikasi yang efisien dalam segi tenaga dan segi waktu. Laborit merupakan aplikasi yang berbasis offline. Apabila kita menggunakan aplikasi ini, maka kita tidak perlu menggunakan kuota. Nah, aplikasi Laborit ini juga diharapkan dapat membantu suksesnya kurikulum Merdeka Belajar, khususnya pada saat post-pandemi seperti sekarang ini. Terlepas dari semua kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi Laborit, aplikasi ini juga memiliki kekurangan, yaitu pengguna aplikasi Laborit harus memiliki Android sendiri. Selain itu juga, aplikasi Laborit ini tidak dapat diinstal pada pengguna iOS. Sekian penjelasan dari aplikasi Laborit yang telah kami buat. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan inovasi kepada para mahasiswa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.